Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Ma huwa tauhidu rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Jadi tauhidu rabb yaitu tauhid rububiyah. Al-jawab huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Muttafaqun alaih. Tauhid rububiyah adalah ifraduhu, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Pada apa? Pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak antaranya kal khalqi, seperti menciptakan. Tidak ada di muka bumi ini zat yang mampu untuk menciptakan sesuatu atau sekecil apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta, adakah khalik, adakah yang mampu untuk menciptakan Allah selain Allah? Yang yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberimu rizki dari langit dan bumi. Adakah zat yang mampu menciptakan selain Allah yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anna tu'fakun. Maka kenapa mereka tertipu? Tertipu dengan adanya orang-orang yang bisa memberikan rizki. Yang bisa memberikan rizki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin rizki, fabtaghu indallah, maka carilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan apa? Pengen rezekinya banyak. Sekarang suruh beli boneka apa itu? Dol-dol yang apa? Cirit-cirit gitu. Ini pengen rezeki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ar-razzaq, yang maha memberi rezeki. Wat tadbir, seperti juga contohnya yang mengatur alam semesta. Jangankan manusia, bahkan gerakan gugurnya bunga-bunga, daun-daun itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang besar, yang kecil. Binatang yang melata di muka bumi, semua dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakannya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menghidupkan, mematikan. Ini adalah af'alullah. Yang mematikan manusia bukan penyakit, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian seperti siapa? Seperti Fir'aun yang ketika mengaku dirinya sebagai Tuhan, Raja Namrud ya, yang dengan berdebat dengan Nabi Ibrahim ketika disebutkan bahwasanya Tuhanku adalah yang telah menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit. Kemudian dia mengatakan qala ana uhyi wa umit, saya pun juga bisa menghidupkan, mematikan. Bawa dua orang, satu dibunuh, satu ditinggalkan. Ini akal-akalan. Kemudian fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, sungguh Allah menerbitkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu coba kamu datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka sudah enggak bisa jawab lagi. Namanya menghidupkan, mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua af'alullah kita harus mentauhidkannya. Tidak diselewengkan kepada
selainnya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua yang selalu kita ulang-ulang, kita baca di dalam salat kita ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang Allah Subhanahu wa taala membalas apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba di dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa Allah Subhanahu wa taala membalas atau menjawab? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, kalau kita salat kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog. Nah, kalau kita nggak ngerasa sedang dialog, ini yang menjadikan kita salatnya apa? Kalau lagi salat kunci hilang juga ingat, oh kunci saya ada di sini kayaknya. Nyari kemana-mana nggak ketemu. Tapi ketika salat langsung ketemu, ingat, oh iya di sini. Karena kita mungkin tidak sedang merasa, sedang berdialog, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap bacaan yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini kalimat apa? Rabbul alamin, yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaq alaih, di dalam doanya mengucapkan anta rabbus samawati wal ard, engkaulah Rabbnya yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi. Yang di langit, yang di bumi, Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rabb yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala.